Mengapa pemerintah menganjurkan isolasi terpusat, bukan isolasi mandiri? Kita langsung berbincang dengan juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi, dan Wakil Ketua Umum PBID, Slamet Budiharto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Jody dulu. Mas Jody, ini perubahan kebijakan atau memang dari sebelumnya isolasi terpusat ini yang menjadi pilihan pemerintah? Ya, Mas Latif, terima kasih ya. Ini memang dari awal rencana pemerintah, karena kita menyadari sekarang banyak pasien yang menjalani isolasi mandiri di kediaman masing-masing itu tidak terpantau oleh tenaga kesehatan. Jadi ketika saturasi oksigen mereka turun atau mengalami pemburukan kondisi, baru mereka dibawa ke rumah sakit. Jadi ini memang sangat berpotensi kematian karena terlambat mendapatkan penanganan. Nah, isolasi terpusat ini baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun provinsi ini jadi sangat penting. Karena terutama bagi pasien yang berisiko tinggi, ataupun yang di rumahnya mungkin ada ibu hamil, orang tua, atau orang komorbid. Nah, ini penting sekali untuk mencegah penularan dan risiko kematian, terutama pada orang tua dan orang dengan komorbid. Saat ini pemerintah telah menyiapkan existing tempat tidur untuk isolasi terpusat ini di Jawa Bali sekitar sekarang udah ada 38.605. Nah, kita juga ada rencana tambahan lagi 10.909 tempat tidur. Jadi total 49.514. Nah, ini nanti fasilitas-fasilitas ini akan dilengkapi juga untuk dengan dokter, perawat, obat-obatan, oksigen, dan tentunya konsumsi ya untuk para pasien. Jadi memang kami sangat berharap pasien-pasien yang terkonfirmasi positif dan berisiko, mereka harus bersedia untuk menjalani perawatan di isolasi terpusat. Oke, artinya tidak semua pasien positif COVID itu harus masuk ke isolasi terpusat. Tetap ada yang boleh diisolasi mandiri. Ya, mereka yang mungkin tetap yang gejala ringan sedang kita anjurkan untuk mereka tetap melakukan isolasi terpusat gitu ya. Karena ini untuk memutus juga penularan kepada keluarga atau orang tetangganya atau orang terdekatnya. Saya ke Pak Slamet dulu. Pak Slamet, siapa yang harus isolasi mandiri, siapa yang harus mendapat perawatan dokter? Ada klasifikasinya? Ya, sekarang ini kan virus varian Delta ini berbeda dengan yang virus sebelumnya. Kalau yang sekarang itu rata-rata yang masuk rumah sakit itu saturasi oksigen sudah 90 ke bawah. Mereka yang 90 ke bawah pun banyak yang tidak tertampung oleh rumah sakit. Yang kemarin loh ya. Yeah. Nah, itu akhirnya mereka isolasi mandiri. Nah, ironisnya pada saat dia isolasi mandiri tidak ada yang awasi. Tidak ada yang mendampingi, sehingga patut disediakan memang tadi isolasi mandiri yang terpusat. Dikasih CCTV, dikasih intercom, dan lain-lain. Jadi dokter bisa mengawasi di situ. Oke, syarat sebuah tempat bisa digolongkan sebagai isolasi terpusat yang terawasi itu apa aja, Pak? Ya, nomor satu itu harus ada intercom dan CCTV gitu. Karena kan misalnya nih satu gedung isinya 2.000. Kan tidak bisa, kita kan tenaga kesehatannya kan tidak banyak ya. Paling nggak bisa diawasi lewat CCTV. Kalau pasien merasa sesak dia panggil dokter lewat intercom, seperti itu. Oke, saya ke Pak Jody lagi. Pak Jody, kalau kemarin itu kan dianjurkan banyak melakukan isoman karena rumah sakit pada penuh. Tapi ini kalau yang disebut dengan isolasi terpusat ini bukan harus ke rumah sakit kan? Kalau di Jakarta itu seperti Wisma Atlet dan Rumah Sakit Haji, seperti apa? Ya, isolasi terpusat ini ya nanti bukan rumah sakit gitu ya, tapi dengan mereka berada di isolasi terpusat ini juga mereka bisa direferensi cepat ke RS jika memang ditemukan mengalami perburukan situasi gitu ya, sehingga membutuhkan perawatan intensif. Kemudian juga nilai plus lagi dari kalau di isolasi terpusat ini gitu juga ada pengelolaan kesehatan mental pasien gitu kan, banyak nanti aktivitas sosial yang dimungkinkan dalam lokasi isolasi terpusat. Kemudian juga kalau penilaian pasien bisa lebih cepat gitu untuk memprioritaskan pertolongan dan perawatan dan juga transportasi gitu, dan pemisahan juga pasien COVID-19 dari yang tidak sakit gitu. Nah, ini
Kemudian juga perawatan pada pasien lebih fokus gitu agar bisa menyembuhkan mereka yang pasien COVID-19. Jadi memang sangat dihimbau lah masyarakat yang positif. Bahkan sekarang juga dipermudah gitu, mereka yang hasil antigennya positif pun bisa masuk ke isolasi terpusat. Oke, Pak Slamet, ada catatan lapor COVID ada 2.703 orang yang meninggal saat isoman. Umumnya yang meninggal ini apakah karena memang sakitnya yang berbahaya tapi terlambat ditangani oleh dokter atau seperti apa, Pak? Ya, karena tingkat keparahannya berbeda dengan gelombang 2 yang saat bulan Oktober, November sampai Februari itu. Ini jauh lebih ganas dan lebih cepat sesak gitu loh. Dan mereka yang meninggal kebanyakan pasti yang tidak mendapatkan rumah sakit karena rumah sakit kan kemarin overload. Nah, itu tidak terdeteksi sehingga tidak ada tenaga kesehatan pun yang bisa memantau tersebut. Sehingga resikonya memang kematian akan tinggi. Mereka akan mendapatkan obat tidak tahu kemana, mendapatkan oksigen juga tidak tahu kemana. Akhirnya dia meninggal di rumah sendiri. Oke, bagaimana memastikan bahwa ketika mereka berada di isolasi terpusat, bukan di rumah sakit tadi itu, mereka tetap tertangani dengan standar-standar rumah sakit kalau mereka sudah memiliki tingkat keparahan? Ya, itu nanti bisa ditriase. Setiap dokter itu bisa melakukan triase. Misalnya nih, lantai 1, lantai 2 adalah yang saturasi sekian, frekuensi nafas sekian. Oke. Yang semakin naik itu semakin ringan misalnya kan. Itu bisa. Dokter itu bisa melakukan triase seperti itu dan langkah-langkah ini bisa memprediksikan ini akan jatuh ke keparahannya. Semakin parah itu bisa. Oke. Betul. Baik. Mas Jody, apakah kebijakan baru dengan isolasi terpusat ini tidak kemudian berbeda dari kebijakan yang jalan sekarang, bahkan oleh Presiden disampaikan ada obat yang bisa dipakai oleh mereka yang isoman, bahkan ada juga telemedicine. Ya, ini saling melengkapi aja mungkin ya, kan pemerintah intinya menjalankan semua opsi gitu ya. Obat-obat gratis pun kita kirimkan juga karena untuk menjangkau mereka mungkin yang saat ini masih belum ada di isolasi terpusat ini. Tapi dengan adanya isolasi terpusat ini, kami tentu menyarankan paling baik adalah untuk mereka masuk ke isolasi terpusat ini. Tentunya ini semua complementary ya, ini semua effort yang dilakukan pemerintah untuk menyembuhkan masyarakat yang terkena COVID. Ada berapa banyak sekarang Mas fasilitas untuk isolasi terpusat ini di Indonesia? Ya tadi saya sampaikan sekarang di Jawa Bali ya, ini saya datanya mungkin Jawa Bali. Saat ini itu ada 38.605 tempat tidur gitu dan kita rencana menambah lagi tempat tidur 10.909 gitu. Jadi total ada 49.514. Kalau lokasinya ya banyak gitu ya. Sekarang ada di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, di DKI tentunya. Dan kita terus menambah fasilitas-fasilitas gitu. Tapi yang paling penting ya kita juga menghimbau semua yang positif itu untuk segera mungkin bisa langsung masuk. Ini tidak membebani biaya pengobatan, Mas Jody? Ya, yang paling utama sekarang adalah kesembuhan untuk masyarakat ya. Ya, baik. Saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang paling minim harus ada di isolasi terpusat ini untuk menekan jumlah kematian yang terus naik? Intinya adalah obat dan oksigen. Jadi pemerintah jangan hanya menyediakan ruangan-ruangan, tetapi tanpa obat dan oksigen. Dan yang paling penting adalah SDM-nya tadi. Harus ada SDM. Kalau nggak ada SDM percuma juga. Nah, di saat tapi sekarang, paling tidak, di saat sekarang nakes kita sedang tidak terlalu banyak ini, membebani dokter-dokter nggak ini, Pak? Saya kira bisa diambil dari dokter-dokter internship atau lulusan dokter yang dipercepat. Itu bisa, pemerintah bisa melakukan itu. Itu kan suasana pandemi. Dan saya mengingatkan, kita jangan terpantau hanya pada Jawa dan Bali. Ingat bahwa COVID ini hanya bergantian, hanya menunggu. Jadi pemerintah harus menyiapkan juga
skenario kalau pindah ke luar Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain itu harus diantisipasi jangan sampai seperti di Jawa. Oke, saya ke Mas Jody terakhir ini. Menjawab tadi Pak Selamat, bagaimana skenario mengantisipasi ini berpindah ke luar Jawa Bali? Ya, saya rasa konsep ini nanti juga akan udah mulai dikerjakan juga oleh, dalam hal ini kan TNI memang yang diberikan tugas khusus sebagai ini komando dalam menyiapkan isolasi terpusat ini, dan sudah dilakukan langkah-langkah untuk persiapan juga di Jawa dan Bali. Oke, baik. Mas Jody Mahardi dan Pak Selamat, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam, Bapak-Bapak.